Salam jumpa lagi bersama saya Pak B. Nyanete di video pembelajaran kali ini buat siswa-siswiku kelas 7 SMP Negeri 1 Bajawa. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perpangkatan bilangan bulat positif serta KPK dan FPB. KD Pengetahuan 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Sedangkan KD keterampilannya 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif dan sebaliknya. Yang kedua, siswa dapat membandingkan bilangan berpangkat besar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bilangan bulat negatif berpangkat bilangan bulat positif bernilai bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Yang keempat, siswa dapat menentukan KPK dan FPB dari sebuah bilangan bulat. Dan yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif serta masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Silakan anak-anak melihat buku siswa matematika kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Perhatikan buku halaman 81 sampai 85. Silakan anak-anak melihat, mengamati dan membacanya. Kalian perhatikan pada halaman 81. Dijelaskan mengenai bilangan desimal dan bilangan berpangkat. Anak-anak harus bisa membedakan antara bilangan desimal dan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat anak-anak lihat di video pada pertemuan sebelumnya. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau bilangan pokok, sedangkan B disebut eksponen atau pangkat. Dalam materi pembelajaran kali ini, yang kita bahas cukup berkaitan dengan eksponen atau pangkat, di mana pangkatnya adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Saya gambarkan secara umum bentuk perpangkatan bilangan bulat. A pangkat B artinya mengalikan A sebanyak B kali. Contohnya 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Lebih jelasnya, kalian melihat contoh pada tabel di buku halaman 81. Anak-anak, kunci dari belajar bilangan berpangkat positif di sini adalah faktor bilangan. Berkaitan dengan faktor bilangan, materi ini sudah dijelaskan pada video terdahulu. Nah,
Sekarang silakan kalian melihat contoh pada halaman 83. Cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Dari contoh di atas, bagaimanakah caranya? Cara penyelesaiannya yaitu bilangan desimal tersebut kita bagi dengan bilangan prima. Saya dapat contohkan bahwa bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Sehingga bentuk bilangan berpangkat dari bilangan desimal adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima. Cara pada contoh di atas dapat kalian buat dengan menggunakan metode pohon faktor. Saya yakin metode ini sudah pernah dibuat waktu SD ketika kalian mempelajari KPK dan FPB. Dengan menggunakan metode pohon faktor dalam membuat bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contohnya 500 dan 726. Di mana 500 sama dengan perkalian dari 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Maka bilangan desimal 500 menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. 500 adalah bilangan kelipatan 10. Berikut saya jelaskan sedikit berkaitan dengan bilangan berpangkat dari bilangan pokok kelipatan 10. Misalnya 500. 500 sama dengan perkalian dari 5 kali 100. Sama artinya dengan 5 kali 10 pangkat 2. Jadi, bilangan berpangkat dari 500 adalah 5 kali 10 pangkat 2. Saya contohkan yang lain. 3.600. 3.600 sama dengan bentuk perkalian dari 36 kali 100 atau 3,6 kali 1000. Sama artinya dengan 3,6 kali 10 pangkat 3. Jadi, bilangan berpangkat dari 3.600 adalah 3,6 kali 10 pangkat 3. Yang berikut, negatif 450.000. Negatif 450.000 sama dengan negatif dari perkalian 45 kali 10.000 atau negatif dari perkalian 4,5 kali 100.000 sama dengan negatif dari 4,5 kali 10 pangkat 5. Jadi, bilangan berpangkat dari negatif 450.000 adalah negatif dari 4,5 kali 10 pangkat 5. Anak-anak, untuk bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya adalah bilangan kelipatan 10, pastikan bahwa yang pertama, bilangan pokoknya harus lebih kecil dari 10 dan harus lebih besar dari 1. Misalnya, bilangan pokoknya A berlaku A lebih besar dari 1
dan A lebih kecil dari 10. Yang kedua, pangkat positif dari 10 adalah N, yaitu 10 pangkat N, di mana N ditunjukkan dengan banyaknya 0 pada kelipatan 10. Jadi, pada bilangan pokok kelipatan 10, kita rubah menjadi bilangan berpangkat, berlaku A kali 10 pangkat N. Selanjutnya, 726 adalah hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima 2 kali 3 kali 11 kali 11. Maka bilangan desimal 726 menjadi bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, yaitu 2 kali 3 kali 11 pangkat 2. Nah, anak-anak, silakan kalian mencoba di buku latihan kalian mencari bilangan berpangkat dari bilangan desimal 260 dan 850. Yang berikut, mari kita lanjutkan dengan materi membandingkan bilangan-bilangan yang berpangkat besar. Silakan anak-anak melihat contoh pada buku halaman 83 sampai 84. Yang pertama, kita menentukan bilangan bulat yang berpangkat positif, di mana hasilnya bernilai bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Untuk materi ini, kalian wajib mengingat perkalian dua bilangan bulat, di mana positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Sekarang kalian perhatikan contoh. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut, di mana bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Saya contohkan di sini, negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 4, negatif 2 pangkat 5, dan negatif 2 pangkat 6. Kita akan mencari hasil dari perpangkatan ini, apakah bernilai bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Kita lihat yang pertama, negatif 2 pangkat 3. Artinya mengalihkan negatif 2 sebanyak 3 kali, diperoleh negatif 8. Negatif 2 pangkat 4. Mengalihkan negatif 2 sebanyak 4 kali, diperoleh hasilnya 16. Negatif 2 pangkat 5. Mengalihkan negatif 2 sebanyak 5 kali, hasilnya negatif 32. Negatif 2 pangkat 6. Mengalihkan negatif 2 sebanyak 6 kali, hasilnya 64. Dari 4 contoh di atas, kita melihat hasil perpangkatan bilangan bulat negatif yang pangkatnya ganjil, yang hasilnya bilangan bulat negatif adalah negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 5. Pangkatnya di sini adalah 3 dan 5, di mana 3 dan 5 adalah bilangan bulat positif ganjil. Dan hasilnya berupa bilangan bulat positif, yaitu negatif 2 pangkat 4 dan negatif 2 pangkat 6. Pangkatnya di sini 4 dan 6. 4 dan 6 adalah bilangan positif genap.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika bilangan bulat negatif berpangkat dengan bilangan bulat positif, di mana basisnya adalah bilangan bulat negatif, sedangkan eksponen atau pangkatnya bilangan bulat positif, berlaku. Yang pertama, jika pangkatnya bilangan bulat positif ganjil, maka hasil perpangkatannya adalah bilangan bulat negatif. Dan jika pangkatnya bilangan bulat positif genap, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sebagai catatan untuk anak-anak, ingat, untuk mencari hasil dari nilai pangkat yang bernilai ganjil atau genap, cukup melihat satuan dari bilangan pokoknya. Jika satuannya ganjil, hasilnya juga ganjil. Jika satuannya genap, hasilnya juga genap. Sebagai contoh, kita lihat, tentukan hasil perpangkatan berikut. Bernilai apakah? Kita lihat, contoh nomor 1, negatif 35 pangkat 28. Kita lihat di sini, negatif 35 pangkat 28. Bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, dan bilangan pangkatnya adalah bilangan bulat positif genap. Karena pangkatnya genap, maka hasil perpangkatannya bernilai bilangan bulat positif. Dan kita lihat satuan dari bilangan pokok, yaitu 5. Satuan bilangan pokoknya 5 berarti bernilai ganjil. Maka satuannya pasti ganjil. Jadi, negatif 35 pangkat 28 bernilai bilangan bulat positif ganjil. Contoh nomor 2, negatif 222 pangkat 37. Kita lihat, pangkatnya 37 bernilai bilangan ganjil. Dan satuan dari bilangan pokok adalah genap. Maka nilai perpangkatan dari negatif 222 pangkat 37 adalah bernilai bilangan bulat negatif genap. Berikutnya, mari kita mempelajari berkaitan dengan KPK dan FPB. Saya sangat yakin bahwa kalian di SD sudah sangat memahami tentang KPK dan FPB. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Silakan anak-anak melihat, membaca, dan mengamati contoh-contoh di dalam buku pada halaman 88 sampai dengan 97, di mana untuk mencari KPK dan FPB kita biasa menggunakan dengan 2 metode, yaitu metode pohon faktor dan yang kedua metode sisir. Dapat kalian lihat contoh penggunaan kedua metode ini di dalam buku. Selanjutnya, untuk KPK dan FPB, saya contohkan soal-soal cerita di bawah ini. Soal uraian nomor 1 halaman 99. Kita tunjukkan apa-apa yang diketahui. Diketahui, Vera belanja setiap 12 hari sekali. Dan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Yang mau ditanya, kapan mereka akan bersama-sama bertemu lagi di pasar? Penyelesaiannya, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan metode mencari KPK dari 12 dan 14 dengan menggunakan
metode sisir, metode pohon faktor, kita dapat temukan bahwa KPK dari 12 dan 14 adalah 84. Maka, dapat disimpulkan bahwa Vera dan Veronica akan bertemu di pasar pada hari ke-84. Berikut, saya berikan tugas pekerjaan rumah untuk anak-anak kerjakan. Di mana yang pertama, soal ayo kita berlatih 1.7 halaman 86. Soal pilihan gandanya nomor 2 dan 3. Sedangkan soal uraian nomor 2, 3, dan 4. Dan yang kedua, soal ayo kita berlatih 1.8 halaman 98 sampai 100. Soal pilihan gandanya nomor 3 dan 4. Sedangkan soal uraiannya nomor 5, 9, dan 11. Demikianlah anak-anak materi yang saya sajikan dalam video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.